Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryati Hole dari Program Studi Teknik Budidaya Perikanan kelas A. Izinkan saya menjelaskan materi kami, yaitu kejayaan kerajaan-kerajaan maritim Nusantara sebelum abad 19. Oke, selanjutnya yaitu apa itu kejayaan kerajaan? Kepulauan Nusantara sebelum abad ke-19 memiliki cerita tentang kejayaan-kejayaan kerajaan-kerajaan besar dengan armada-armada tangguhnya. Kerajaan-kerajaan ini menguasai wilayah perairan Nusantara dan mendominasi jalur-jalur perdagangan. Beberapa kerajaan bahkan mampu memperluas wilayah kekuasaannya dengan melakukan diplomasi hingga ke wilayah-wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Nusantara sebelum abad ke-19 memang menjadi jalur penting bagi perdagangan di kawasan Asia. Komoditas rempah yang banyak dihasilkan di wilayah darat kepulauan Indonesia. Tertentu di wilayah bagian timur menjadi daya tarik utama kedatangan perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu masa-masa kerajaan abad 19. Pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya, kedua masa Kerajaan Majapahit, ketiga masa Kerajaan Melayu, keempat masa Kerajaan Samudra Pasai, kelima masa Kerajaan Malaka. Ya, kita masuk yang bagian pertama yaitu masa Kerajaan Sriwijaya 683 sampai 1325 Masehi. Kerajaan Sriwijaya pada dasarnya merupakan suatu kerajaan pantai, sebuah negara perniagaan yang berkuasa di laut. Kekuasaannya lebih disebabkan oleh sibuknya jalur pelayaran perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka. Dengan demikian, berhubungan dengan jalur perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa yang berlangsung selama paling sedikit 15 abad lamanya. Selanjutnya, ini membuat Sriwijaya mempunyai arti penting dalam sejarah. Sriwijaya memang merupakan pusat perdagangan penting yang pertama pada jalur pelayaran pada masa tersebut. Menurut sumber berita sejarah Cina, Sriwijaya adalah salah satu pusat perdagangan antara Asia Tenggara dengan Asia Cina yang terpenting. Selanjutnya dari Einstein, dapat kita ketahui bahwa Sriwijaya di samping sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, juga menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha. Seorang guru terkenal yang bernama Sai Kriti, pendeta yang hendak ke India, dianjurkan untuk lebih dahulu belajar ke Sriwijaya serta 1-2 tahun. Kondes memandang adanya hubungan antara perkembangan kerajaan Sriwijaya dengan ekspansi agama Islam dalam periode permulaan sebagai akibat dari penaklukan oleh bangsa Arab di Timur Tengah, seperti negara Arab, Suriah, Mesir, dan Mesopotamia. Maka jalur laut melalui Asia Selatan menjadi jalan perdagangan biasa yang menggantikan jalan barat. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan ini menjadi pendorong kemajuan lalu lintas laut di Asia Tenggara yang maha besar. Kondisi kemajuan lalu lintas laut ini membuat kerajaan Sriwijaya memperoleh keuntungan cukup besar. Berdasarkan Prasasti Kota Kapur, Sriwijaya adalah sebuah nama kerajaan di Samudra Selatan dengan pusat kerajaan di Palembang dekat Sungai Musi. Prasasti yang ditemukan pada umumnya berasal dari abad ke-7 atau ke-8, yaitu masa awal tumbuhnya Sriwijaya sebagai suatu bahwa masa itu adalah masa perkuliahan. Dari prasasti itu timbul kesan bahwa masa itu adalah masa penaklukan, di mana tentara Sriwijaya bergerak ke seluruh negeri dalam suatu usaha pasifikasi. Ya, di sini ada beberapa yang berhubungan dengan masa kejayaan Sriwijaya. Yang pertama, hubungan perdagangan, ekspansi, dan politik. Hubungan perdagangan, ekspansi, dan politik.
Politik ekspansi untuk mengembangkan sayap dan menaklukkan kerajaan lain di Sumatera dilakukan Sriwijaya secara intensif pada abad ke-7, yaitu pada tahun 690 Masehi. Kenyataan ini diperkuat dengan adanya prasasti dari Kerajaan Sriwijaya yang semuanya ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Melayu kuno. Prasasti Kedukan Bukti atau Dekat Palembang berangkat tahun 680 Masehi menceritakan tentang kemenangan penaklukan beberapa daerah dan kemakmuran Sriwijaya. Menurut Beocori, prasasti ini digunakan untuk memperingati usaha penaklukan daerah sekitar Palembang oleh Dapunta Hyang dan pendiri ibu kota baru yang kedua di tempat ini. Selanjutnya yang kedua yaitu hubungan Sriwijaya dan Jawa. Dalam hubungannya dengan Jawa, Sriwijaya disebut berusaha untuk menduduki bumi Jawa. Diperkirakan bumi Jawa yang akan ditunduknya adalah Tarumanegara. Usaha Sriwijaya untuk menaklukkan bumi Jawa dapat pula ditafsirkan sebagai usaha memasukkan Selat Sunda ke dalam kekuasaan Sriwijaya. Meskipun dari Jawa Barat sendiri tidak ada keterangan dari abad ke-7 ini. Namun menurut berita Tionghoa Tolomo atau Tarumanegara dalam tahun 669 Masehi masih mengirimkan utusannya ke Tiongkok. Saingan antara kedua negara itu sudah wajar terjadi, mengingatkan masing-masing ingin menguasai laut sekitar Pulau Bangka yang menjadi simpang tiga jalan pelayaran antara Indonesia, Tiongkok, India. Alasan inilah yang membuat Sriwijaya terdorong untuk merebut Palembang dan Jambi, dua pelabuhan laut penting yang terletak di sisi barat jalan pelayaran. Di samping itu, Sriwijaya merebut Bangka yang juga merupakan kunci simpang tiga. Yang ketiga yaitu tradisi diplomasi dan pola pengamanan maritim. Sriwijaya berhasil mengembangkan ciri-ciri yang khas, yaitu suatu tradisi diplomasi yang menyebabkan kerajaan tersebut lebih bersifat metropolitan. Dalam upaya mempertahankan peranayaan sebagai negara dagang, Sriwijaya lebih memelurkan kekuatan militer yang dapat melakukan gerakan ekspedisioner daripada negeri agraris. Hal ini didukung dengan letakan yang strategi yaitu pada jalan perhubungan Laut India Tiongkok. Ini menunjukkan bahwa posisi Sriwijaya jauh lebih baik daripada kedudukan Pulau Jawa yang agak memojok. Berita-berita dari Tiongkok yang paling tua menceritakan hal Sumatera, akan tetapi tak memuat apa-apa tentang Pulau Jawa. Sebelum kerajaan Jawa mengembangkan kekuasaannya, maka Sriwijaya adalah negara yang utama di Indonesia. Adapun pola perdagangan kerajaan Sriwijaya mempunyai sifat yang sama dengan perdagangan kuno di negeri yang lain. Dalam bentuk hubungan luar negeri, terlihat bahwa hubungan dengan Cina cukup dominan dan intensif. Selanjutnya, keempat yaitu masa akhir Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai merosot beberapa waktu sesudah abad ke-14. Pada tahun 1125, kerajaan ini masih menguasai daerah Palembang, Malaka, Sailan, dan Sunda atau Jawa Barat. Setelah itu timbul persengketaan dengan Raja Cicola atau di pantai Coromandel di India Selatan yang mengejar kekuasaan laut di Teluk Benggala. Pada akhir abad ke-13, pergelutan antara Sriwijaya dengan Jawa Timur mengenai kekuasaan di Indonesia mulai berkobar. Sebelum itu Sriwijaya hanya bergerak dan berkuasa di Indonesia sebelah barat dan Jawa Timur serta hanya meningkatkan kepulauan sebelah timur. Selanjutnya saya mempersilakan kepada rekan pembateri kedua. Kepada rekan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia Yehelu dari program studi Teknik Budidaya Perikanan. Saya akan melanjutkan materi kami yaitu masa Kerajaan Majapahit. Menurut Krom, Kerajaan Majapahit memiliki orientasi kekuasaan
pada laut. Laut-laut dan pantai yang terpenting di Indonesia telah dikuasainya. Jika suatu kerajaan yang kecil menjadi daerah taklukan Majapahit, maka pada umumnya pemerintah Majapahit tidak mencampuri keadaan dalam negeri tersebut. Negeri yang takluk ini cukup mengirimkan utusan pada waktu tertentu sebagai tanda takluk serta mengambil sikap yang sesuai dengan kehendak pemerintah Majapahit terhadap negeri Nusantara lainnya. Bagian dari kerajaan besar ini yang jauh letaknya cukup dijadikan daerah pengaruh saja. Segala pengaruh asing dalam kerajaan ditolak, sementara mereka diwajibkan membayar upeti atau uang takluk. Jadi, selain sebagai negara agraris pada waktu yang sama, Majapahit juga merupakan suatu kerajaan perdagangan. Negara ini memiliki angkatan laut yang besar dan kuat. Pada tahun 1377, Majapahit mengirim suatu ekspedisi untuk menghukum Raja Palembang dan Sumatera. Majapahit juga mempunyai hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma bagian selatan, dan Vietnam, serta mengirim dutanya ke Cina. Kenangan-kenangan tentang kejayaan Majapahit itu masih tetap hidup di Indonesia, dan hal ini dianggap sebagai suatu presiden bagi perbatasan politik Republik Indonesia dewasa ini. Selanjutnya, ekspansi dan diplomasi Majapahit. Tolak Majapahit yang terkenal adalah Majapahit Gajah Mada. Ia memainkan peranan penting dalam pemerintahan dan politik luar negeri Majapahit. Hasrat Gajah Mada untuk menunjukkan pengabdiannya kepada Majapahit dengan diucapkan Sumpah Palapa. Sumpah tersebut dirisikan bahwa Majapahit sebagai satu-satunya kerajaan yang berkuasa. Yang kedua, pola pengembangan laut. Dengan uraian peluasan wilayah kekuasaan Majapahit seperti dijelaskan oleh Empu Prapanca, telah ditemukan hipotesa bahwa pelayaran dan perdagangan pada abad 14 berada di tangan pedagang Majapahit. Artinya pada waktu itu Majapahit memiliki kapal-kapal dagang dan mampu menjalankan pelayarannya sendiri. Selanjutnya, masa kelabu Majapahit. Kemunduran Majapahit terjadi karena adanya perang saudara. Kondisi ini diketahui oleh Tiongkok yang segera berusaha memikat daerah luar Jawa untuk mengakui kedaulatannya. Kalimantan Barat pada tahun 1368 telah diganggu oleh bajak-bajak dari Sulu sebagai alat dari Kaisar Tiongkok. Sejak tahun 1405, Kalimantan Barat telah tunduk sama sekali dengan Tiongkok tanpa ada sesuatu tindakan dari Majapahit. Dalam tahun itu juga, Palembang dan Melayu mengarahkan pandangannya ke Tiongkok dengan tidak menghiraukan Majapahit dengan posisi dan predikat Malaka sebagai pelaku dan kota dagang penting. Mereka yang beragama Islam di samping saudara Jazirah Malaka pun boleh dibilang sudah hilang pengaruh Majapahit. Yang ketiga, masa kerajaan Melayu di Sumatera. Masa kerajaan Melayu. Kerajaan maritim Nusantara yang terbesar berikutnya adalah Kerajaan Melayu, di mana menurut
Menurut kitab sejarah dinasti Tang, untuk pertama kalinya dijumpai pemberitaan tentang datangnya utusan dari daerah Moloyeu di Cina pada tahun 644 dan 645 Masehi. Namun Moloyeu ini mungkin dapat dihubungkan dengan kerajaan Melayu dan letaknya di pantai timur Sumatera dengan pusatnya di sekitar Jambi. Berdasarkan studi tentang pelayaran menyusuri pantai Champa dan Annam menunjukkan adanya beberapa toponim pada pantai-pantai itu yang berasal dari bahasa Melayu. Pendapat ini memperkuat dugaan bahwa pelayaran ke negeri Tiongkok dilakukan oleh kapal-kapal dari pelaut-pelaut Melayu. Aitzing dalam salah satu bukunya diselesaikan antara tahun 690 ada keterangan yang menjawab bahwa sementara itu Melayu telah menjadi kerajaan Sriwijaya. Sementara itu perdagangan berpindah tempat. Mulanya kedudukan Sriwijaya diganti oleh Melayu atau Jambi yang juga berkuasa di Semenanjung, Malaka dan mengirimkan utusan-utusan ke Tiongkok. Berikutnya hubungan kerajaan Melayu dan kerajaan pantai lainnya. Setelah dilakukan Sriwijaya pada tahun 685, nama Melayu menjadi hilang dan baru muncul pada pertengahan terakhir pada abad ke-13 di dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Disebutkan bahwa pada tahun 1275 Raja Kertanegara dari Singasari mengirimkan tentaranya ke Melayu. Pengiriman pasukan ini dikenal dengan sebutan Pemalayu. Letak Melayu yang sangat strategis di pantai timur Sumatera dekat selatan Malaka memegang peranan penting dalam dunia pelayaran dan perdagangan, mulai Selat Malaka yaitu antara India dan Cina dengan beberapa daerah di Indonesia bagian timur. Sementara itu pengaruh kerajaan Mongol sudah tidak terbendung lagi. Pada tahun 1280, 1281, 1285 dan terakhir pada tahun 1289 Kubilai Khan mengirimkan utusan ke Singasari minta agar Raja Tirtanegara mau mengakui kekuasaannya, tetapi semua perutusan dari diusuri kembali telah mukanya dirusak. Selanjutnya, saya persilakan kepada rekan pemateri yang ketiga untuk membahas materi masa kerajaan Samudra Pasai. Kepada rekan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Panji Rasid Maulete. Saya dari Prodi Teknik Budidaya Perikanan kelas A. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu masa kerajaan Samudra Pasai. Penulis Maroko Timur Tengah terkenal bernama Ibnu Battuta antara tahun 1345 sampai 1346 menjadi utusan Sultan Delhi Muhammad Tughlaq untuk menghadap Kaisar Tiongkok. Dalam perjalanannya ke Tiongkok, begitu pula ketika kembalinya, ia singgah di kerajaan Samudra di Sumatera. Kalau kita ikuti catatan dari sumber Arab ini, akan diketahui bahwa sejak kira-kira abad ke-8, pedagang Arab sudah mulai mengenal Indonesia. Sekurang-kurangnya Indonesia bagian barat seperti Lamuri, Samudra, Barus, Kedah, dan Sriwijaya. Di antara para pedagang Arab itu tentunya ada yang menetap di kota tersebut. Apabila di kanton
di tempat yang begitu jauh dan asing, mereka bisa menetap dan membangun masyarakatnya. Yang berikut hubungan kerajaan maritim Samudra dan Majapahit. Sekitar tahun 1350 merupakan masa memuncaknya kebesaran kerajaan Majapahit. Bagi Samudra, masa itu pun merupakan masa kebesarannya pula. Kerajaan Samudra di Aceh yang beragama Islam menjadi bagian dari Majapahit. Rupanya hal itu tidak menjadikan soal bagi Majapahit. Begitu pula Samudra berhubungan juga secara langsung dengan Tiongkok sebagai siasat untuk mengamankan diri terhadap Siam yang di daerahnya meliputi Jazirah Malaka. Juga oleh Majapahit tidak dihiraukan. Pedagang dari Majapahit banyak yang datang ke Samudra. Saudagar Islam dari India dan dari Samudra banyak yang beraktivitas dagang di pelabuhan Tuban dan Gresik yang merupakan daerah asal Majapahit menurut De Graaf Him 166. Bahkan hubungan darat antara Majapahit dengan Samudra yang nantinya juga dengan pusat-pusat Islam lainnya bukan merupakan hal yang ganjil. Yang berikut Kerajaan Malaka. Malaka merupakan suatu kota pelabuhan besar yang letaknya menghadap ke laut. Posisi seperti ini juga dimiliki oleh kerajaan maritim lain seperti Banten, Cirebon, Demak, Gresik, Makassar, Ternate, dan Manila. Ciri lain kerajaan maritim ialah terletak di tepi sungai besar yang dapat dilayari. Daerah inti yang berbenteng juga dilintasi atau berdekatan dengan sungai kecil yang menyediakan air untuk mandi dan memasak. Juga jalan masuk untuk perahu kecil. Jembatan yang melintasinya merupakan jalur menuju ke kompleks utama kerajaan pusat yang merupakan daerah penuh kemacetan. Di Malaka pada bagian tepinya terdapat kedai kecil dan menjadi perluasan pasar maupun jalan raya. Awal mula Malaka dimulai dari kehidupan seorang raja yang beragama Hindu-Buddha bernama Parameswara. Ada suatu perdebatan mengenai kepindahannya ke agama Islam. Malaka mulai muncul sebagai pusat perdagangan dan kegiatan Islam baru pada awal abad ke-15. Pendiri kerajaan Malaka adalah seorang pangeran Majapahit dari Blambangan yang bernama Parameswara atau Parameswara. Ia melarikan diri dari Blambangan karena adanya gempuran yang dilakukan oleh Majapahit terhadap Blambangan. Parameswara berhasil meloloskan diri sewaktu terjadi serangan Majapahit pada tahun 1377 dan akhirnya tiba di Malaka sekitar tahun 1400. Di tempat ini, ia menemukan suatu pelabuhan yang baik dan dapat disandari kapal-kapal besar di segala musim. Pelabuhan itu terletak di bagian Selat Malaka yang paling sempit. Hubungan Malaka antara perdagangan dan diplomasi. Melalui persekutuan dengan orang laut, yaitu perompak pengembara Proto-Melayu di Selat Malaka, berhasil membuat Malaka menjadi suatu pelabuhan internasional yang besar. Cara yang ditempuh Malaka adalah dengan memaksa kapal-kapal yang lewat untuk singgah di pelabuhannya, serta memberi fasilitas yang cukup baik serta dapat dipercayai bagi pergudangan dan perdagangan. Malaka mungkin merupakan contoh paling murni dari negara pelabuhan transito di Nusantara, karena negara ini tidak memiliki hasil komoditas sendiri yang penting. Memang negara ini harus mengimpor bahan pangan untuk menghidupi rakyatnya. Namun dengan kondisi demikian justru membuat Malaka dengan cepat menjadi pelabuhan yang berhasil. Hal ini terjadi karena kerajaan Malaka dapat menguasai Selat Malaka, yaitu salah satu trayek yang sangat menentukan dalam sistem perdagangan internasional yang membentang dari Cina, Maluku di timur sampai Afrika Timur dan Laut Tengah di barat. Usaha pertama Parameswara adalah mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Tiongkok guna melindungi diri dari bahaya Siam dan Majapahit. Pada tahun 1405, ia diakui sebagai Raja Malaka oleh Kaisar Tiongkok dan 6 tahun kemudian ia sekeluarga berkunjung ke Tiongkok. Baik, terima kasih.